Halo Milanisti pecinta Rossoneri, kembali lagi ke Milanisti TV yang akan memberikan info dan memberikan fakta seputar AC Milan. Saksikan terus video-video Milanisti TV dan like, subscribe, dan sebarkan kepada para Milanisti yang lain. Forza Milan. Bos AC Milan, Stefano Pioli, senang dengan penampilan Sandro Tonali dan Brahim Diaz karena keduanya menjadi starter pertama mereka untuk klub. Milan meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan di Serie A saat mengalahkan Crotone dan Bologna. Itu adalah gol di setiap babak dan berpengaruh pada tim. Stefano Pioli yang tidak dapat memanggil beberapa pemain karena cedera dan karantina menunjuk Brahim Diaz dan Sandro Tonali di starting 11 untuk pertama kalinya. Keduanya tidak mengecewakan, Brahim bahkan mencetak gol. Pioli berbicara kepada Milan TV, pertandingan yang positif, tapi saya yakin Tonali bisa dan akan terus berkembang. Dan Brahim Diaz, dia tahu cara bergerak, dia tahu cara membaca situasi, dan menjaga jarak. Pioli menambahkan tentang penampilan secara keseluruhan. Kami memainkan pertandingan yang matang, menyadari cara kami berada di lapangan dan kualitas kami. Lyon mengajukan penawaran 18 juta euro untuk Paqueta. Milan sedang mengerjakan beberapa penjualan untuk mendanai operasi pasar transfer mereka yang tersisa. Pemain Brazil itu tampil mengesankan selama 6 bulan pertamanya bersama klub, tetapi gagal tampil mengesankan setelah itu, dan Milan ingin menjualnya dan tampaknya Lyon bisa menjadi tujuan. Menurut L'Equipe, tim Prancis telah mengajukan penawaran untuk Paqueta, pinjaman 1 tahun dengan opsi untuk membeli dengan 18 juta euro. Rossoneri bagaimanapun menolak proposal tersebut karena mereka menginginkan opsi untuk membeli obligasi. Lyon diperkirakan akan kembali dengan tawaran yang lebih baik. Meningkatkan angka opsi pembelian masih harus dilihat apakah klub akan dapat mencapai kesepakatan untuk transfer yang akan membuka kunci pasar transfer Milan. AC Milan mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari klub Serie A di Casa Milan. Presiden Juventus, Andrea Agnelli, terlihat tiba di Casa Milan. Ada beberapa spekulasi. Pertemuan tersebut mungkin mengenai operasi transfer, tetapi Pietro Mazzara mengungkapkan bahwa kunjungan Agnelli ke Casa Milan adalah untuk membahas dengan manajemen Milan beberapa hal yang terkait dengan Serie A. Menurut apa yang dilansir Milan News, pertemuan itu berlangsung di markas Rossoneri dan melibatkan perwakilan klub-klub besar Italia seperti Inter dan Juventus. Secara khusus, terdapat diskusi tentang hak siar televisi dan kemungkinan bahwa dana swasta dapat berinvestasi di Serie A di masa depan, dan hipotesis dievaluasi secara positif oleh semua klub. Ante Rebic mengalami cedera siku saat menang atas Crotone. Pemain Kroasia itu tersandung dan jatuh pada babak kedua, mendarat dengan buruk di lengan kirinya, dan Rebic langsung dibawa menuju kembali di ruang ganti oleh staf medis. Sekarang Milan telah mengkonfirmasi bahwa Rebic menjalani CT scan yang memastikan tidak adanya patah tulang dan penyelidikan lebih lanjut yang menyingkirkan komplikasi saraf vaskular perifer. Oleh karena itu, evaluasi spesialis dijadwalkan dalam waktu sekitar 10 hari ke depan. AC Milan memiliki minat yang kuat untuk mendatangkan bek serbabisa dari Bologna, Takehiro Tomiyasu, menurut Gianluca Di Marzio dari Sky. Rossoneri sangat ingin mendatangkan bek tengah untuk memperkuat bagian yang sangat sulit saat ini, tetapi juga gelandang tengah lainnya ada di dalam daftar keinginan. Selain itu, Milan mencari opsi bek kanan yang solid mengingat kesulitan Calabria dan Conti musim lalu. Menurut kabar yang dilansir Di Marzio, Milan memiliki ketertarikan yang kuat pada pemain yang bisa memainkan kedua peran tersebut. Di Tomiyasu dari Bologna, ketertarikan Milan sangat nyata, kata Direktur Olahraga Bologna, Riccardo Bigon, saat diwawancarai oleh Sky. Kami tidak ingin melanjutkan penjualan, tetapi jika tawaran sensasional tiba, kami diminta untuk mempertimbangkannya, katanya via Milan News. Gelandang AC Milan, Frank Kessie, mengungkapkan bahwa ia dipanggil The President oleh rekan satu timnya di ruang ganti. Pemain Pantai Gading itu telah menjadi bagian penting dari sistem 4-2-3-1 yang telah menghasilkan keajaiban bagi pelatih Stefano Pioli, karena pasangan lini tengah merupakan roda penggerak yang sangat penting dalam permainan. Setelah berjuang di paruh pertama 2019-2020, Kessie sekarang meliput lapangan dengan lebih baik, pemain yang lebih banyak kebebasan, dan telah membentuk kemitraan yang fantastik dengan Ismail Bennacer.
setelah kemenangan 2-0 atas Crotone, di mana pemain Pantai Gading itu sekali lagi menjadi salah satu pemain paling mengesankan. Dia berbicara kepada Sky Italia, "Mengapa mereka memanggil saya The President? Karena saya adalah presiden tim, kepala ruang ganti," katanya sambil tersenyum via Milan News. "Saya harus berterima kasih kepada Pioli karena dia berhasil memberikan semua ini kepada tim. Sekarang secara mental kami baik-baik saja dan di lapangan itu terlihat. Dan inilah yang memberi Anda kemenangan di setiap pertandingan. Kita harus terus di jalan ini dan kita harus bekerja tanpa meninggikan kepala.